menit akan dipergunakan oleh Pak Ustadz untuk menyampaikan pemaparannya. 30 menit akan kita pergunakan bersama-sama memanfaatkan waktu itu untuk tanya jawab melalui chat. Bapak-bapak dan ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Rohat, saya mengingatkan pada protokol kajian bahwa selama kajian berlangsung, saya harap semua mic-nya di mute, dan jangan lupa mengingatkan pada jemaah yang akan masuk nanti, masuk kemudian untuk begitu masuk di luar kan langsung mute mic-nya. Baik Pak Ustadz, silakan 40 menit untuk waktu Pak Ustadz menyampaikan kajian bab nikah di masa pandemi. Gitu. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala hisani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Pada ibu-ibu sekalian dan juga bapak-bapak Majelis Taklim Ar-Rohat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melampaui beberapa fikih yang berkaitan dengan khusus wanita, baik dari fikih thaharah, fikih puasa, fikih salat, dan terakhir kemarin fikih zakat. Maka pada kesempatan kita akan bahas tentang fikih yang perlu diketahui oleh wanita tentang fikih nikah ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang perkara yang penting untuk diketahui baik laki-laki maupun wanita, yaitu tentang fikih perpisahan ya, fikih perpisahan ya, agar rumah tangga bisa kita jaga dan tidak mudah kita melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan perpisahan di antara suami dan istri ya. Tapi dalam Islam diatur juga namanya fikih perpisahan. Ada fikih pernikahan, ada fikih perpisahan. Dan perpisahan itu bisa saja terjadi jika memang pernikahan yang diharapkan menimbulkan kemaslahatan, ya ternyata tidak menimbulkan kemaslahatan yang diinginkan. Akhirnya perlu ditempuh cara perpisahan. Ya. Ini perlu diketahui oleh laki-laki maupun wanita, ya, karena kenyataannya di antara hal yang sangat pelik dalam kehidupan jika terjadi keributan dalam rumah tangga sampai pada tingkatan perceraian ya. Oleh karenanya Al-Qur'an mengkhususkan dalam Al-Qur'an ada surat namanya surat At-Thalaq, surat perceraian. Surat namanya surat At-Thalaq ya, surat perceraian. Yang dimana ketika Allah membahas tentang perceraian, kenyataannya betapa banyak orang yang melanggar tata cara dalam menjatuhkan perceraian ya, sehingga dampak dari perceraian tersebut biasanya negatif. Kenapa? Karena praktek dari perceraian tersebut tidak sesuai dengan aturan Islam ya, aturan Islam. Kalau pernikahan biasanya orang-orang menikah dengan cara Islami, mereka bisa memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, peraturannya. Tetapi kalau perceraian biasanya keluar daripada jalur, sehingga dampak yang timbul dari perceraian biasanya adalah kesulitan, ya, penderitaan dan lain-lain ya. Maka pada kesempatan ini kita perlu membahas tentang masalah perpisahan dalam pernikahan, dan ini butuh konsentrasi dari hadirin dan hadirat sekalian ya. Taib. Habis nggak ada video. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perpisahan sebentar. Biar.
Oke, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang perpisahan. Perpisahan dalam pernikahan bisa terjadi dalam beberapa hal, tapi kita akan bahas 3 yang paling penting. Ya, ada namanya al-khulu, ya. Ada namanya at-talaq, cerai, dan ada namanya al-fasakh. Al-fasakh. Ini namanya perpisahan, ya. Al-khulu yaitu perpisahan dari pihak istri pihak wanita. Adapun talak, ya, atau talak, ya, perpisahan dari pihak lelaki. Kalau al-fasakh, ya, ini dari pemerintah atau pengadilannya, penguasa yang menjatuhkan perpisahan tersebut, penguasa. Baik, kita bahas dulu masalah talak, ya. Ini tentu saya akan bahas secara singkat, tidak panjang lebar. Ya, yang penting ada gambaran tentang namanya perpisahan dalam pernikahan itu ada, ya. Jika memang kondisi tidak memungkinkan, maka boleh kemudian terjadi perpisahan. Adapun talak, ya, bisa kita bagi menjadi 2, ya. Ada namanya talak sunnah, ada namanya talak bid'ah, ya. Talak bid'i atau talak bid'ah maksudnya di sini haram, ya. Maksudnya adalah haram. Talak sunnah itu bagaimana? Yang Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatalliquhunna li'iddatihinna. Ceraikanlah sesuai dengan waktunya, yaitu ceraikanlah sesuai dengan aturannya. Seorang dikatakan dia talak sunnah jika dia menceraikan, pertama, menceraikan wanita dalam kondisi suci, belum digauli. Kemudian talaknya talak satu. Ini disebut dengan talak sunnah. Talak sunnah, ya. Dia menceraikan wanita dalam kondisi suci, belum digauli, dan talak satu. Kemudian talak bid'ah jika tidak sesuai dengan talak sunnah, jika melanggar aturan. Contohnya adalah wanita dalam kondisi haid. Contohnya juga suci namun sudah digauli. Atau menjatuhkan langsung talak 2 atau talak 3. Langsung talak 2 atau 3 sekaligus, ya. Nah, ini namanya haram hukumnya, ya. Kemudian ada namanya talak tidak bid'ah, tidak sunnah. Talak tidak bid'ah dan juga tidak sunnah. Itu tidak ada arti, tapi hukumnya boleh. Hukumnya boleh, ya. Ini hukumnya boleh. Di antaranya jika menceraikan istri dalam kondisi hamil, ya. Dan dia tahu istrinya dalam kondisi hamil, ya. Kemudian misalnya sudah menopause, ya.
Saya tidak tahu tulisannya gimana ya. Ini contohnya. Kemudian yang ketiga misalnya wanita belum balik misalnya. Baik, intinya ini talak ya. Laki-laki menceraikan istrinya, hukum asalnya tentu tidak diperbolehkan ya. Karena wanita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya wanita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki tidak boleh mempermainkan istrinya. Tapi kalau ada hal-hal tertentu ya sudah ditempuh dengan berbagai macam cara, terjadi pertikaian selalu, kemudian intinya ini adalah solusi terakhir. Kita berbicara tentang solusi terakhir. Ketika seorang lelaki menceraikan istrinya, maka dia harus mengikuti aturan disebut dengan talak sunnah ya. Kalau dia ingin ceraikan istrinya, dia tunggu istrinya dalam kondisi suci, kemudian belum dia gauli ya, baru dia jatuhkan talak satu. Ya, adapun kalau tidak dalam kondisi demikian namanya talak bid'ah. Contohnya istri dalam kondisi haid, kemudian dia langsung jatuhkan cerai, atau istrinya sudah dia gauli, kemudian dia jatuhkan cerai ya. Ya. Atau dia marah langsung kamu saya talak 3. Ini semua melanggar peraturan dan ini hukumnya haram, berdosa. Ya, untuk aturan ini saja ya, betapa banyak orang yang tidak tahu aturan ini ketika menjatuhkan cerai, mereka enggak ngerti ya. Makanya Allah mengatakan fatalliquhunna li'iddatihinna wattaqullaha rabbakum. Ceraikanlah istri kalian sesuai dengan aturannya, wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian ya dalam menjalankan perceraian. Setelah kalian ceraikan, la tukhrijuhunna min buyutihinna, janganlah kalian keluarkan istri kalian dari rumah kalian, jangan diusir. Wala yakhrujna, dan para wanita juga tidak boleh kabur dari rumah. Illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Nah, kalau kita tinjau dari peraturan itu saja sudah banyak yang melanggar. Betapa banyak laki begitu emosi jatuhkan talak sama istrinya sedang haid. Yang namanya wanita sedang haid mungkin emosional tidak bisa dia kontrol sehingga suaminya jengkel langsung dijatuhkan cerai. Ini salah, dia berdosa ya. Atau dia sudah gauli istrinya kemudian ternyata dia gauli pagi hari, malamnya dia ceraikan. Ini juga hukumnya haram, dia berdosa. Atau dia langsung emosi, dia ceraikan talak 2, talak 3, dia berdosa ya, dia berdosa. Nah, kalau dia sudah salah sejak awal melakukan perceraian dengan cara yang salah, sulit mendapatkan solusi ya. Makanya dalam surat At-Talaq Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Bahkan dalam perceraian, jika seorang laki bertakwa kepada Allah menjatuhkan cerai ya, karena kondisi tidak mungkin kan untuk melanjutkan pernikahan. Dia menjatuhkan cerai dalam kondisi bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Demikian juga wanita kalau dicerai dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dikasih solusi. Tetapi kenyataan yang ada, pihak laki tidak bertakwa, wanita juga tidak bertakwa. Betapa banyak wanita kalau dicerai langsung dia kabur dari rumah. Jangankan sudah dicerai, belum dicerai sudah kabur dari rumah ya. Padahal tidak boleh demikian, kabur dari rumah, memindahkan masalah problem rumah tangga ke rumah keluarga yang lain atau ke temannya, sehingga perkara semakin teruk, semakin parah ya. Dan itu semua karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Anda ketika menikah bertakwa kepada Allah, maka ketika harus menjatuhkan cerai, maka juga seorang laki harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Karenanya kalau seorang laki ingin menjatuhkan cerai, ikut sunnah, biasanya tidak jadi cerai. Karena dia harus nunggu waktu ini. Nunggu istrinya bersih dari haid, belum dia gauli, dia jatuhkan talak 1. Biasanya lagi emosi nih, tahu-tahu istrinya haid. Dia nunggu sampai istrinya selesai haid, 7 hari lagi. Begitu sudah sampai 7 hari lagi, dia sudah maafkan. Dan banyak seperti itu. Dia mau cerai nggak, jadi tunggu waktu dulu, belum saatnya. Ya. Atau dia sudah gauli istrinya, wah mau cerai nggak bisa, sudah digauli. Harus nunggu sampai haid lagi, baru bersih lagi, baru dia cerai. Di masa penungguan itu biasanya suami akhirnya tidak jadi menceraikan. Ini maksud saya harus mengikuti sunnah. Adapun kalau seorang menjatuhkan istrinya cerai dalam kondisi hamil, dia tahu istrinya hamil, dia ceraikan, itu nggak apa-apa. Dia tidak dikatakan talak sunnah, tapi tidak jadi mengapa, karena dia tahu istri itu sudah ada anaknya di situ. Dia sudah perhitungan yang panjang, ya, tahu konsekuensinya. Beda kalau dia sudah gauli, kemudian dia ceraikan, tidak boleh ya. Siapa tahu dia menyesal nanti ternyata ada anak di dalam kandungan istrinya. Ya, kalau tahu dia bermasalah istrinya dan dia mau ceraikan dalam kondisi hamil,
tidak ada masalah. Atau wanita sudah menopause ketika dia mau ceraikan, tidak perlu nunggu masalah haid dan tidak haid karena sudah tidak haid lagi. Atau dia menikah dengan wanita yang belum balik, misalnya di bawah umur, kemudian ingin menjatuhkan cerai, maka tidak perlu menunggu haid atau tidak haid karena dia memang tidak haid. Tapi ini yang paling penting adalah talak sunnah. Bagaimana seorang bisa melakukan talak sunnah. Baik. Selanjutnya, ini pembagian talak, ada talak sunnah, talak bid'ah. Kemudian berikutnya pembagian tentang namanya perbedaan antara talak 1 dengan talak 2 ya. Dengan talak 3 ya. Talak dibagi menjadi 2. Namanya talak ar-raj'i. Ini masih bisa kembali. Namanya talak al-ba'in. Tidak bisa kembali. Talak raj'i itu ada 2. Jika suami menjatuhkan talak 1 atau 2 ya, dan masih di masa iddah. Masih di masa iddah ya. Contoh ya, seorang suami menjatuhkan dia mengatakan istrinya, kamu saya cerai, talak 1 ya. Kemudian istrinya menunggu masa iddah. Masa iddah beda-beda, nanti akan kita bahas suatu saat. Kalau wanita yang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan misalnya. Kalau wanita yang tidak ada haidnya 3 bulan. Kalau wanita yang haid masih mengalami haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Salah satu quru, 3 kali haid. Di masa menunggu 3 kali haid tersebut, ya, suaminya berhak untuk kembali, namanya rujuk, tanpa persetujuan istri. Misalnya diceraikan istrinya, dia menunggu selama 3 kali haid. Selama 3 kali haid, dia berhak untuk kembali kepada istrinya tanpa persetujuan istri. Itu hak dia. Dia kembali. Dia bilang, saya rojak tuki, saya kembali kepadamu. Atau dia gauli istrinya, maka pendapat yang kuat berarti sudah kembali kepada istrinya. Ya, ini namanya tolak raj'i. Dan status sang wanita adalah masih istri ya. Adalah masih istri. Ketika kita bilang masih istri, berarti apa? Berarti wajib dinafkahi. Kemudian wajib diberi tempat tinggal. Jika ada yang meninggal di antara mereka, jika meninggal salah satunya, berlaku hukum waris. Berlaku hukum waris. Istri boleh berias, tapi tidak boleh digauli. Jadi kalau misalnya seorang suami menjatuhkan talak 1 kepada istrinya, dia tidak boleh usir istrinya pulang ke rumah orang tuanya, enggak boleh. Allah mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan keluarkan istrimu dari rumahmu. Wala yakhrujna, dan mereka juga istri tidak boleh keluar dari rumah. Terus bagaimana? Dia tinggal sama suaminya selama masa iddah. Selama masa iddah, taruhlah masa iddah 3 kali haid. Ya, selama masa iddah, dan istri boleh berias, boleh bersolek untuk menarik hati suaminya. Dia boleh perbaiki akhlaknya. La'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kata Allah, bisa jadi Allah memunculkan suatu perkara setelah itu. Artinya bisa jadi suaminya kemudian istrinya kemudian sadar dari tingkahnya yang keliru, minta maaf sama suami itu, suaminya akhirnya kembali lagi sayang kepada istrinya selama masa menunggu tersebut. Ya. Dan istrinya masih statusnya istri. Boleh ditemani safar, boleh
pegang, yang boleh dilihat tapi tidak boleh dicumbui. Tidak boleh Tidak boleh dicumbui ya, bukan digauli, tidak boleh dicumbui. Cium-cium tidak boleh ya. Karena dia statusnya sedang dicerai. Kalau suaminya ingin menggauli, dia harus rujuk dulu. Harus rujuk dulu. Makanya sebenarnya mengatakan kalau istri sudah dicerai talak 1, talak 2, kemudian tiba-tiba suaminya berhasrat dan menggauli istrinya, maka sudah dianggap rujuk. Sudah dianggap rujuk. Tapi ini statusnya masih istri ya. Masih istri. Kesalahan dalam hal ini biasanya kalau dicerai, istri tidak merubah diri ya, atau kabur dari rumah ya. Kemudian istri tidak mau kembali lagi, padahal ini hak suami. Hak suami kalau cerai dia yang berhak kembali, meskipun istri tidak setuju dia bisa kembali. Kalau istri tidak mau kembali dia angkat khulu, nanti akan kita bahas. Adapun kalau cerai, suami berhak kembali selama dalam masa iddah ya, selama dalam masa iddah. Taib. Yang kedua namanya talaqul bain. Bain ada dua. Ada namanya bainuna sugra, bain kecil, dan namanya bainuna kubra. Bain besar. Bainah sugra ini apa? Bainah sugra adalah talak 1, talak 2, talak 1 atau 2 hingga tapi tidak rujuk hingga masa iddah selesai. Masa iddah selesai. Kalau suami menjatuhkan talak kepada istri, talak pertama, suami punya jatah talak 3 kali ya. Setiap laki-laki punya jatah 3 kali. Dia jatuhkan talak 1. Kemudian belum selesai masa iddah dia kembali. Kemudian satu saat 6 bulan kemudian dia emosi lagi, dia jatuhkan talak lagi, talak kedua. Dia emosi lagi 6 bulan dia marah-marah, dia jatuhkan istrimu, dia tunggu istrinya lagi setelah haid dia jatuhkan talak 2. Jatuhkan talak 2. Tapi kali ini sampai masa iddah istrinya selesai dia tidak mau kembali. Kalau sampai masa iddah selesai dan dia tidak kembali, dia tidak mau kembali kepada istrinya, maka istrinya masuk dalam bainuna sugra. Bainuna sugra itu artinya sang istri bukan lagi istrinya. Statusnya bukan lagi istrinya. Kalau terjadi ada yang meninggal tidak ada namanya hak waris, ahli waris ya. Kalau sudah selesai masa iddah, istri boleh pergi dari rumah suami karena bukan lagi istrinya. Tapi apakah suaminya boleh kembali? Masih boleh. Masih boleh kembali tapi nikah ulang. Dalam kasus ini suami masih boleh kembali jika istrinya mau dengan nikah ulang. Jadi seperti wanita lain, ya dia ngelamar dulu, seperti baru mau kawin lagi. Menyesal nih sudah ceraikan istri dua kali cerai. Sudah habis masa iddah. Kalau sudah habis masa iddah, istri boleh nikah sama laki-laki lain, boleh. Boleh. Tapi istrinya juga nggak nikah-nikah, ternyata masih sayang sama dia juga masih sayang istri, akhirnya ayo kita nikah lagi deh. Nikah lagi harus ulang lagi dari awal. Ngelamar, mahar, semua dari awal. Ya, ini namanya bainunah sugra. Saya ulangi. Kalau talak raj'i 1, talak 2 masih dalam masa iddah, ya statusnya masih istri, masih dinafkahi semuanya. Kalau ada meninggal maka ada saling saling mewarisi. Istri juga boleh berhias, bersolek, tapi tidak boleh dicumbui oleh suami. Ya. Kalau mau cumbui suami, istri harus rujuk dulu. Ya. Adapun kalau talak bain ada 2, namanya talak bain kecil. Talak bain kecil itu talak 1, talak 2, tapi masa iddah selesai. Kalau masa iddah selesai, istri ini bukan lagi istri, wanita ini sudah jadi wanita ajnabiyah, wanita asing. Keluar dari rumah, tidak dinafkahi lagi, dia boleh nikah sama laki-laki lain. Nah, kalau suaminya ingin kembali, statusnya seperti awal. Ya harus ngelamar dulu, istrinya mau atau tidak. Ya, kalau nggak mau ya sudah, kalau dia mau nikah lagi harus ulang dari awal. Ini namanya bainunah sugra. Kalau bainah kubra, bain besar, ya. Ini jika talak 3. Jika talak 3. Ya, maka status bukan istri lagi. Status sama, ini statusnya bukan istri semuanya. Kalau talak bain ini
ini namanya statusnya bukan istri. Bukan istri. Nah, bedanya kalau sudah talak 3, suami tidak boleh kembali. Suami tidak boleh kembali kecuali istrinya nikah dulu dengan laki-laki lain. Dengan apa? Dengan lelaki lain, lalu digauli, kemudian dicerai, ya, baru boleh nikah lagi. Makanya sangat berbahaya kalau seorang laki-laki emosi dia jatuhkan talak 3, mengerikan. Kalau dia menjatuhkan talak 3 artinya apa? Artinya sudah tidak bisa kembali lagi kepada istrinya, kecuali istrinya tadi menikah dengan laki-laki lain, digauli, kemudian laki-laki lain tersebut menceraikan dia, baru kembali lagi. Dan ini terjadi, ya. Ada kawan saya begitu, dia ada wanita kerja di kantornya, bermasalah sama istrinya, suaminya, akhirnya suami jatuhkan talak 3. Ya, terus akhirnya kawan saya tersebut kasihan, dia nikahi wanita tersebut. Wanita nikah bukan apa, memang sayang, nikah, kemudian ternyata ada problematika, akhirnya cerai. Ini wanita bisa kembali lagi sama suaminya. Adapun kalau suami pertama menyewa laki-laki, saya nggak bisa balik lagi sama istri saya karena istri saya sudah saya talak 3. Kamu tolong nikahin istri saya, ya. Tapi kamu nikahin, kamu jangan korek-korek, ya. Nggak boleh. Jadi ini apa namanya, disebut tais al-musta'ar, yaitu kambing sewaan, dinamakan oleh Nabi dengan tais al-musta'ar, kambing sewaan. Jadi disuruh nikah sama istrinya, ya, kemudian disuruh cerai. Nggak boleh, aturannya harus digauli dulu. Kalau dia gauli, kemudian dia ceraikan supaya bisa kembali kepada suami yang pertama, maka laki-laki ini dilaknat. La'anallah al-muhallil wal muhallal, ya, dua-duanya dilaknat. Laki-laki yang menyewa laki-laki lain untuk menikahi bekas istrinya, kemudian digauli, dicerai supaya bisa kembali lagi, yang menyewa dan disewa sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara sederhana. Jadi kalau wanita sudah ditalak 3, maka statusnya bukan istri, dia keluar dari rumah, tidak dinafkahi, selesai. Sama juga kalau dia sudah masuk bainunah as-sughra, sudah lewat masa iddah, di talak 1, talak 2, sudah keluar masa iddah, maka bukan istri lagi, kemudian keluar dari rumah, tidak dinafkahi. Beda kalau masih talak 1, talak 2. Talak 1, talak 2 dan dalam masa iddah masih statusnya istri, ya. Harus dinafkahi, harus dikasih tempat tinggal karena statusnya masih istri. Maka hati-hati, saya katakan kepada ibu-ibu. Ibu harus ngerti masalah ini. Jadi kalau suami sudah jatuhkan talak 1, hati-hati. Apalagi suami sudah jatuhkan talak 2, hati-hati, waspada. Jangan bikin suami emosi. Sebagian wanita tidak bisa menahan emosi, sebagian laki-laki tidak bisa tahan emosi. Yang ada penyesalan, saya betapa sering ditanya, Ustaz, saya qadarullah, saya jatuhkan talak sama istri talak 3, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, enggak ada. Udah. Selesai. Ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki punya hak mengantong 3 talak kepada istrinya. Kalau dia sudah 3 kali dia keluarkan, selesai. Istrinya harus kawin lagi sama orang. Bagian mereka sudah talak 3, saling mencintai. Sampai ada khilaf, pernah kejadian nyata. Suami menceraikan istrinya merasa sudah ditalak 3 kali, suaminya masih merasa baru 2 kali. Mereka punya anak-anak, mereka saling mencintai, tapi suaminya mau balik, kamu masih 2 kali. Kata istrinya, enggak, kamu sudah talak saya 3 kali. Saling mencintai, udah mau diapain? Makanya masalah menikah masalah sakral, lelaki tidak boleh gampang-gampang bilang kamu saya cerai, hati-hati. Ya, karena ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3, ada talak 3, ya. Ini sekedar maklumat tentang masalah talak. Baik. Berikutnya lafal talak. Lafal talak ada 2. Ada namanya soreh dan ghairu soreh. Soreh itu jelas. Kemudian ghairu soreh atau kinayah. Itu tidak jelas. Soreh seperti kamu saya cerai, jelas. Lafal cerai kalau bahasa Indonesia. Bahasa Arab anti talik, ya. Cerai. Ini jelas kalau seorang laki bilang sama istrinya, kamu saya cerai, jatuh talak. Tapi kalau ghairu soreh seperti pisah, lafal pisah. Kita pisah aja. Misalnya, pisah.
Misalnya silakan nikah sama lelaki lain, sama yang lain. Ini terus apa misalnya, rumah ini tidak bisa untuk kita berdua. Rumah ini tidak muat untuk kita berdua karena saking gemuknya dua-duanya. Tidak muat untuk kita berdua. Contoh, ranjang ini tidak bisa lagi menampung kita berdua. Misalnya ya. Dan macam-macam lafal-lafal yang seperti ini apa? Pulang saja ke rumah orang tuamu. Saja ke rumah orang tuamu. Ortumu. Kata istrinya, gimana pulang ke rumah orang tua suamiku? Orang tuaku sudah meninggal, rumahnya sudah dijual. Ini namanya lafal-lafal tidak. Nah, kalau suami bilang sama istri, kamu saya cerai, jatuh cerai. Mau niat nggak niat, jatuh cerai. Mau serius nggak serius, ingat. Sama saja, serius atau bercanda, niat nggak niat, niat tetap jatuh cerai. Kata Nabi SAW, salasun hizluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun. Ya. 3 perkara yang seriusnya adalah serius, candaannya juga serius. Di antaranya an-nikah, tolak, wal itaq. Di antaranya cerai. Ya. Cerai nggak boleh main-main. Kamu saya cerai dong istriku, nggak boleh. Jatuh cerai. Nggak boleh main-main. Bercanda jatuh. Lain halnya kalau lafalnya kinayah, tidak tegas seperti tadi, kita pisah aja. Ini rumah tidak cukup buat kita berdua. Ya. Kamu cari aja laki-laki lain. Ya. Contoh. Kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Misalnya. Ini semua, kapan jatuh cerai? Jatuh cerai jika suaminya niat. Jatuh talak jika niat. Jika diniatkan. Jika diniatkan. Ya. Jatuh talak jika diniatkan. Kalau ternyata suaminya tidak meniatkan, hanya menakut-nakutin, maka tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak. Terus ada namanya talak, ya, yang namanya talak muallak, ya. Talak gantung. Ya. Talak gantung ini maksudnya gimana? Ya. Jika kamu keluar rumah, kamu saya cerai. Ada syaratnya, talak gantung. Contohnya, jika kamu keluar pintu kamar, kamu saya cerai. Kamu saya cerai. Ini contoh seperti itu. Jika kamu pergi ke rumah bapakmu, kamu saya cerai. Jika kamu keluar pakai baju ini, kamu saya cerai, misalnya. Laki-laki kadang gitu, mau cerai-cerai gampang, dia tinggal kamu gini, kamu cerai. Ternyata istrinya melakukan. Dibilang, kamu kalau pakai baju merah saya cerai. Ternyata istrinya malah pakai baju merah, bikin jengkel. Oh, gimana hukumnya? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan jatuh cerai, ada yang mengatakan itu hanyalah tergantung niatnya. Kalau niatnya ternyata bukan untuk menceraikan, hanya sekedar menakut-nakuti, maka itu adalah sumpah yang bisa dibayar dengan kafarah. Tapi ininya ada khilaf dengan masalah ini. Ya. Namun jumhur ulama mengatakan, jika syarat terpenuhi, maka jatuh cerai. Tapi waspada, hati-hati. Nah, kembali pada sini, perhatikan sini tadi kita bilang talak ada 2 talak sunnah, ada talak bid'ah. Para ulama khilaf tentang talak bid'ah. Ini hukumnya apa? Khilaf ulama. Talaknya jatuh atau tidak? Ya, talaknya jatuh atau tidak? Jatuh talak atau tidak? Seorang lelaki menjatuhkan cerai pada istrinya dalam kondisi haid. Apakah dianggap cerai atau tidak? Karena dia cerainya haram, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Syariat melarang dia menceraikan istrinya pada waktu haid, dia ceraikan istrinya dalam kondisi haid. Maka khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan, dan ini pendapat mayoritas ulama, tetap jatuh cerai. Sebagian ulama seperti Zahiriyah, kemudian dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, diikuti oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, bahwasanya kalau seorang lelaki menjatuhkan talak pada istrinya dalam kondisi haid atau dalam kondisi yang tidak benar, maka talaknya tidak jatuh. Talaknya tidak jatuh, dia berdosa.
karena dia melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi ini masalah khilafiyah. Taib, ini sekilas, tentu pembahasan talak sangat panjang lebar ya, tetapi sekilas tentang talak seperti ini. Talak ini adalah suami yang menjatuhkan perceraian. Suami yang menjatuhkan perceraian. Sekarang kita bahas yang kedua, khulu ya. Khulu. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Perpisahan bisa saja muncul dari wanita yang minta pisah. Kita yang bisa pisah. Hukum asal khulu adalah haram. Rasulullah SAW mengatakan, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha talaq fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaihal jannah. Wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa ada sebab syar'i, maka haram bagi dia surga. Sedikit-sedikit ceraikan aku ya. Nantang, ceraikan aku. Kalau kamu jantan, wahai suamiku, ceraikan aku. Suaminya gitu-gitu ini. Kalau tidak ada sebab syar'i, kalau suaminya mungkin ini sedikit-sedikit emosi ya, kemudian minta diceraikan, maka dosa, dia tidak akan mencium bau surga. Kata Nabi SAW, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Para wanita yang minta cerai, minta dikhulu, mereka adalah wanita-wanita munafik. Wanita-wanita munafik. Tetapi khulu ini boleh jika ada sebab. Ya, khulu diperbolehkan jika ada sebab. Jika ada sebab syar'i. Contoh, misalnya sang suami ternyata misalnya adalah pelaku maksiat misalnya. Dia telepon cewek terus macam-macam, kadang minum khamar. Ya, misalnya suaminya pelaku maksiat. Ya. Suami pelaku maksiat misalnya. Atau suami KDRT misalnya. Entah maksiat misalnya tidak sholat, atau pelaku maksiat, ganja misalnya suaminya macam-macam ya. Suka nonton yang tidak-tidak misalnya, suaminya macam-macam ya. Ya, pelaku maksiat, dia takut. Atau ternyata dia tidak bisa mencintai suaminya. Ini yang repot ini ya. Dia berusaha mencintai suami tapi cinta tersebut tidak datang-datang. Mungkin dulu dipaksa kawin atau ternyata dia tidak bisa dulu pernah pacaran, kemudian ternyata tidak bisa lupa dari yang dulu, akhirnya berusaha cinta suami nggak bisa, dia takut berdosa. Kalau dia lanjutkan pernikahan, dia tidak bisa mencintai suaminya, dia tidak akan taat. Karena kalau wanita tidak sayang kepada suaminya, sulit dia untuk taat kepada suaminya. Disuruh membangkang, mentang-mentang, merasa macam-macam ya. Maka daripada dia maksiat, mending dia khulu. Ini pernah terjadi pada seorang wanita namanya, kalau nggak salah Jamilah, dia minta cerai dari suaminya Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas ini seorang lelaki yang dijamin Rasulullah masuk surga, seorang yang sangat saleh ya. Thabit bin Qais bin Syammas. Tetapi Thabit bin Qais bin Syammas ini adalah seorang yang tidak tampan ya. Istrinya tidak bisa mencintainya. Disebut dia orangnya hitam, kemudian pendek, sehingga dia berusaha mencintai tidak bisa. Sehingga dia bilang, ya Rasulullah, aku takut kufur ya. Kalau terus hidup bersama Thabit, bukan kufur kepada Allah, tapi aku takut tidak bisa menjadi wanita yang menjalankan perintah Allah, tidak pandai bersyukur kepada suami. Maka saya minta pisah saja ya. Suaminya tidak mau, suaminya sayang sama dia, tapi dia nekat, dia nggak bisa. Saya nggak bisa lanjutin kehidupan rumah tangga seperti nggak bisa. Saya tidak sayang sama suami saya. Sudah berusaha tapi nggak mampu. Akhirnya Rasulullah dia minta khulu kepada Nabi dan akhirnya Nabi mengizinkan. Maka Rasulullah mengatakan kepada sang wanita, atau ruddina alaihi hadiqatahu, apakah kau mau mengembalikan mahar dulu? Suami kasih mahar berupa kebun, kata dia, saya kembalikan. Jadi kalau khulu ini ya dengan syarat mengembalikan mahar ya. Hukum-hukum pertama, wanita mengembalikan mahar. Bahkan jika ternyata suami sudah merasa dirugikan banyak, nikah sama wanita sudah dibelikan ini, belikan, lalu tahu-tahu dia minta cerai, minta khulu. Dia bilang, enggak mau, saya sudah rugi banyak sama kamu. Udah belikan mobil, udah belikan rumah, kamu minta khulu, kembalikan semuanya. Boleh. Enak saja sekarang kamu udah punya rumah, udah punya mobil, terus minta khulu dari saya. Oh enggak, kembalikan. Boleh. Karena yang minta khulu adalah
sang istri. Lain halnya kalau suami yang ceraikan, dia sudah kasih hadiah, tidak boleh ambil lagi. Tapi kalau wanita yang minta kembali, sementara ternyata suami sudah banyak berkorban, suami boleh minta kembali itu semua, boleh saja. Kemudian wanita yang memberikan mahar yang kedua tidak dihitung cerai. Ya, tidak dihitung cerai, tapi disebut fasakh, yaitu yang benar akadnya dibatalkan, tapi akad nikah dibatalkan. Seperti beli barang-barang kembalikan, sudah uang kembali, barang kembali. Sehingga tidak dianggap cerai. Ini bukan pendapat yang kuat, bukan dianggap cerai. Yang ketiga, iddahnya hanya 1 kali haid. Kenapa 1 kali haid? Karena bersih, agar rahimnya bersih. Beda kalau talak 1, talak 2, 3 kali haid, siapa tahu bisa kembali. Siapa tahu bisa kembali, makanya 3 kali haid. Suami nunggu, siapa tahu dia berubah, istri siapa tahu berubah supaya normal kembali, mengakui kesalahannya. Tapi kalau khulu 1 kali haid saja, dia sudah boleh menikah dengan laki-laki lain. Namanya khulu. Khulu itu artinya melepas. Karena asalnya laki-laki dan wanita adalah baju satu dengan yang lainnya. Kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Para wanita adalah baju bagi suami, suami adalah baju bagi para wanita. Ketika wanita adalah baju bagi laki, maka dia minta dilepas baju tersebut, sehingga perceraian pun dibatalkan yang minta pihak wanita karena takut. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima iftadat bih. Kata Allah, jika kalian mereka berdua tidak mampu, khawatir tidak bisa menegakkan perintah Allah, maka tidak jadi masalah. Yang penting bayar fidyah, itu bayar mahar, kembalikan atau bayar-bayar yang lain. Yang terakhir yang kita bahas adalah fasakh. Fasakh ini dari pemerintah yang membatalkan jika ternyata ada masalah. Jika ada masalah pada salah satu pasutri. Contoh, setelah nikah ternyata suaminya misalnya, mohon maaf, misalnya tidak mampu menggauli istrinya, sakit misalnya. Atau ternyata dia tidak punya kemaluan misalnya. Atau ternyata suami tidak mampu menafkahi misalnya. Tidak mampu menafkahi. Atau ternyata istrinya cacat misalnya. Tidak sesuai dengan yang diberitakan. Ada yang disembunyikan, ternyata dia istrinya cacat, tidak bisa diapa-apain misalnya. Misalnya ada hal-hal yang ini laporkan kepada pemerintah kemudian melakukan fasakh. Fasakh itu pembatalan. Sama dengan khulu, tapi kalau ini dari pemerintah langsung, kalau khulu wanita yang minta. Ini bisa terjadi fasakh kalau ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan harus pernikahan tersebut dibatalkan, harus dibatalkan. Taib, ini secara sederhana tentunya masing-masing bahasanya panjang lebar, tapi saya ingin mengenalkan kepada ibu-ibu tentang perpisahan itu memang berat ya. Tetapi ibu harus tahu hukumnya agar dan kabarkan kepada suami juga tahu hukum-hukum masalah cerai. Suami yang harus lebih tahu, tapi istri juga harus tahu. Jangan dia sudah tahu, dia sudah ditalak 2 sama lelaki, dia santai-santai aja, talak lagi. Ketika talak 3 dia enggak tahu, ternyata tidak talak ke-4, talak cuma 3 kali. Tidak bisa kembali lagi. Ini banyak terjadi. Dan banyak lelaki yang menyesal. Saya lihat sendiri ada waktu Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau masih hidup rahimahullah di Madinah, dia duduk di tiang, orang bertanya. Ada lelaki tanya, "Syekh, saya sudah talak istri saya 3. Apa ada solusi?" Kata Syekh, enggak ada. Sedih, ini nggak bisa apa-apa. Oke, gimana? Udah talak 3, mau nikah lagi sama laki-laki lain, cerai, baru kau bisa kembali. Kalau enggak bisa. Baik, ini saja yang saya sampaikan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Om Ilham ya. Kalau mungkin ada yang bertanya, saya persilahkan ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa ya, mengingatkan kembali supaya berhati-hati ya, terutama pada khulu itu Pak Ustadz ya. Iya. Khulu Pak Ustadz. Khulu, iya khulu. Ya, jadi baik Bapak dan Ibu, sekarang ada jumlah di sini Pak Ustadz 105 jemaah kita. Saya akan membagi waktunya untuk durasi 30 menit ya, untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dari mereka. Ya, silakan. Pertama dari Ibu Mungki Pak Ustadz. Pertanyaan ini bukan dari dia, tapi
tanya, suami karena emosi dihasut oleh kawannya, di suami kawannya kalau seterusnya mungkinnya, dan akhirnya emosi dan mengirim SMS serta WA bilang cerai ke istrinya. Apa itu sah? Sudah masuk tahap 3. Kenyataannya suaminya masih pulang dan minta maaf ke istrinya karena salah paham dan emosi, dan mereka pun berkumpul kembali. Apakah itu termasuk zina dan perbuatan tersebut masih bisa disebut? Apakah sebaliknya perbuatan tersebut masih bisa digolongkan sebagai suami istri yang sah? Ini terus terang pertanyaan yang sangat berat ya. Pertanyaan yang sangat berat. Bagaimana hukum suami yang kemudian menjatuhkan talak ya lewat tulisan atau lewat WhatsApp atau lewat SMS ya. Apakah dia masuk dalam talak yang soreh atau talak yang ghairu soreh ya. Ini fatwanya saya masih belum tahu pasti ya. Kalau tapi dari bedanya ke masalah yang jelas dengan tidak jelas. Kalau saya bilang jelas tadi kan kamu saya cerai. Kalau tidak jelas tadi seperti hanya sekedar kinayah, kita pisah aja. Kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Nah ini. Nah, kalau yang kinayah diucapkan meskipun cuma kinayah, tapi sang suami niat untuk menjatuhkan cerai, maka jatuh cerai. Nah, sekarang suaminya ini dia menceraikan dengan SMS atau dengan dengan WhatsApp. Nah, apakah dia termasuk talak yang soreh atau talak yang ghairu soreh? Ala kulli hal, apakah termasuk yang soreh atau ghairu soreh? Suaminya sepertinya memang meniatkan untuk menceraikan. Maka dia mengatakan kamu saya cerai. Ya, zahirnya jatuh cerai. Ketika dia tulis cerai itu zahirnya apakah dia maksudnya talak 3 atau dia menekankan kamu saya cerai. Maksudnya kamu benar-benar saya cerai. Kalau dia maksudnya adalah saya cuma masuknya talak 1 doang ya. Cuma saya menekankan saja bahwasanya kamu benar-benar saya cerai, maka saya ulang 3 kali. Kamu cerai, maksudnya benar-benar saya cerai. Maksudnya adalah talak 1, maka jatuh talak 1 tersebut. Bukan talak 3. Tapi kalau ketika dia tulis maksudnya dia adalah jatuh talak 3, dia ulangi 3 kali itu maksudnya kamu saya cerai kamu talak 3. Nah, ini repot. Ini kembali kepada khilaf di kalangan para ulama. Apakah satu lafal dengan 3 kali seperti itu dianggap talak 3 atau dianggap talak 1? Ini khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Saya cuma sampaikan, saya tidak bisa jawab secara detail ya. Ini tentu harus duduk langsung dengan orangnya ya. Langsung dengan orangnya untuk bisa mendiskusikan hal tersebut. Saya harus tanya kepada suaminya bagaimananya ya. Saya hanya tadi jawab secara global ya. Saya hanya jawab secara global, tapi itu berbahaya ya. Mengerikan, tapi harus dicari tahu ya. Kalau bisa bertanya ya, tanya langsung kepada saya atau kepada yang lainnya. Masalahnya kasusnya bukan masalah ringan ya. Jadi saya sampaikan kepada para hadirin hadirat, yang saya sampaikan ini adalah untuk hati-hati ya. Saya tidak sedang mau jawab ini bagaimana jatuh cerai atau tidak. Ini masalah tidak gampang ya. Saya harus duduk dan saya tanya, kamu ngomong ini kenapa? Bagaimana cara pengungkapannya? Kondisinya bagaimana? Harus diketahui. Tetapi saya sampaikan ini supaya hati-hati. Suami hati-hati, istri juga hati-hati. Jangan pancing emosi suami. Tahu kalau suaminya sumbu pendek, cepat emosi, sudah. Jangan bikin gara-gara suaminya sehingga langsung mudah menjatuhkan cerai. Nanti yang menyesal dua-duanya. Bukan suami yang cerai, istri juga menyesal. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban, perlu pembahasan langsung. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustaz, untuk sekedar informasi saja, beberapa tahun lalu, mungkin belasan tahun lalu di Malaysia itu ada perceraian dibatalkan oleh pengadilan. Karena perceraian itu dilakukan oleh yang bersangkutan melalui kalau nggak salah email atau SMS seperti itu. Itu dibatalkan di Malaysia. Hukumnya tidak dianggap sama mereka ya. Ini ijtihad memang. Perkara begini perkara ijtihadiyah. Mungkin ada kasus tertentu ya. Misalnya begini, terkadang perceraian dibatalkan. Misalnya seorang laki jatuhkan cerai kepada istrinya, lihat email atau telepon atau langsung. Ternyata perceraian tersebut dibangun atas informasi yang keliru. Ada yang kasih tahu istrimu berzina misalnya. Ini contoh. Setelah ternyata dia tidak berzina.
Nah, diangkatlah ke pengadilan, bisa jadi perceraian tersebut dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena informasi yang salah yang masuk. Jadi ada banyak hal, jadi tidak bisa lihat pada satu sikon, yang melihat harus dari segala sisi sehingga bisa. Tapi intinya saya ingin sampaikan hati-hati. Suami maupun istri hati-hati. Ini masalah nikah yang sudah dibangun puluhan tahun, terus udah punya anak banyak, akhirnya harus cerai kan perkara yang tidak mudah. Tapi ya kalau orang tidak tahan emosi, bisa jadi gara-gara emosi sesaat dia menghancurkan kebahagiaan yang selama ini dia bangun puluhan tahun. Baik dari pihak istri maupun pihak suami. Suami kalau udah mulai emosi tahan diri, terkadang istrinya yang bikin emosi, kamu kalau memang ceraikan aku, saya tidak butuh sama kamu, diceraikan nangis bareng-bareng. Allah alam salam. Ya. Baik Pak Ustaz, ini poinnya supaya kita semua berhati-hati, apalagi di masa pandemi ini. Emosi kan saja. Iya. Yang emosi siapa Pak Ilham? Wanita apa suami yang cepat emosi kalau pandemi begini? Dua-duanya. Si suami sudah aktivitas, si istri masih memperlakukan suami seperti dalam keadaan normal, masih ada terus. Iya. Banyak yang tercatat peristiwa Iya. itu dalam beberapa. Oke deh. Hai Pak Ustadz, saya ke pertanyaan Rebecca Badilla. Pertanyaannya ya, terima kasih Ibu Rebecca mengirim salam kepada kami dan keluarga, salam balik, semoga sehat. Dia juga mengirim salam sehat buat semua hadirin, buat jemaah di sini. Salam balik. Anda mau tanya, apakah bisa jika ada perceraian suami istri, suami langsung mentalak 3 tanpa didahului talak 1 dan 2? Ini terjadi pada saudaranya si Rebecca ini Ustaz. Iya. Kita bicara secara kita bicara secara hukum syar'i. Hukum syar'i, apakah lelaki bisa langsung terus? Namun begitu di pengadilan jatuhnya talak 1. Mana yang lebih sahih, lebih dalam talak kasus ini? Apakah talak 3 dari suami atau talak 1 di pengadilan? Ya. Ini memang masalah khilaf yang permasalahan berat ya. Di antaranya sampai permasalahan yang timbul antara Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan sebagian fuqaha ahli fikih di zamannya. Apakah lelaki kalau jatuhkan talak 3 satu majelis, artinya sekaligus kamu saya talak 3 atau kamu cerai langsung. Apakah dihitung 3? Apakah cuma dihitung 1? Khilaf yang kuat. 4 mazhab ya, berdasarkan praktek Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis sebutkan dulu di zaman Nabi talak 3 majelis dianggap 1 dan itu berlaku di zaman Abu Bakar. Kemudian sadrun min khilafati Umar. Kemudian di zaman Umar juga sempat berlaku yang jatuhkan talak 3 dianggap 1. Karena itu talak yang tidak sesuai aturan. Jadi 3 dianggap 1. Harusnya talak 3 itu dalam majelis yang berbeda. Tapi ini satu majelis langsung kamu saya talak 3. Jadi ini berlaku di zaman Nabi, berlaku di zaman Abu Bakar, berlaku di awal kekhilafahan Umar. Kemudian Umar memandang orang-orang menggampangkan. Sedikit-sedikit kamu saya cerai 3. Jadi Umar merubah fikih. Dia memandang bahwasanya 3 sekali diomongkan tetap dihitung 3. Ya. 3 dianggap 3 meskipun satu majelis. Sehingga ketika itu berlaku siapa yang menjatuhkan talak 3 sama istrinya dianggap 3, sudah langsung talak bain kubra. Sudah enggak bisa baik lagi. Sehingga dari sini khilaf dan tidak ada yang menyelisih Umar ketika itu. Para sahabat setuju dengan sikap Umar sehingga seakan-akan ijma kesepakatan para sahabat kalau ada yang talak 3 dalam satu majelis jatuh 3. Dari sini timbul khilaf di kalangan para ulama. Apakah dianggap 1 seperti sebagaimana di zaman Abu Bakar dan di zaman Nabi SAW ataukah dianggap 3 sebagaimana di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? 4 mazhab berpendapat jika seorang mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki berpendapat jika seorang suami mengatakan kamu saya talak 3 maka jatuh 3. Ini pendapat 4 mazhab. Kamu saya talak 3 jatuh 3. Adapun Ibnu Taimiyah berpendapat tidak, ya. Bahwasanya orang menjatuhkan satu majelis talak 3 sekaligus dianggap 1. Saya lebih condong pada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini masalah khilafiyah ya. Bahwasanya kalau seorang menjatuhkan talak 3 dianggap apa? Dianggap 1. Kenapa? Karena melakukan talak 3 sekaligus ini tidak disyariatkan. Sehingga dianggap yang disyariatkan cuma 1. Jadi yang 2 tidak di-ilgha atau di-cancel, tidak dianggap. Ini pendapat yang saya lebih condong pada pendapat tersebut. Tetapi saya katakan tadi 4 mazhab mengatakan bahwasanya satu majelis talak 3 jatuh 3 ya.
Jadi kasus yang yang dihadapi oleh ibu tadi, saya lebih condong tetap dianggap satu talak satu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustadz, ini ada pertanyaan, tapi tidak jelas siapa yang mengirim, tapi topiknya menarik sekali Ustadz. Ini topik yang sering kita dengar terjadi di tengah kita. Dia menikah dengan suami non-muslim. Dia menikah 2 kali sesuai dengan keyakinan masing-masing. Si istri tetap muslim. Suami memang masuk Islam juga, tetapi hanya formalitas. Keyakinan tetap pada agama yang dahulu. Dalam perjalanannya, alhamdulillah, si istri mendapat hidayah, sunnah. Dia mau bercerai, tapi suami tidak mau dengan alasan kasihan anak-anak. Si wanita mengajak suaminya lagi masuk Islam. Terus? Belum mau. Akhirnya si wanita ini tetap tinggal dengan suami, tetapi bisa kamar. Dan tidak saling bersentuhan. Si istri tetap berjilbab dalam rumah, dan setiap ada kesempatan dia memanfaatkan untuk berdakwah agar suami mau masuk Islam. Dia berharap sekali suaminya mau masuk Islam, dan dengan demikian dia bisa bersama lagi dalam kehidupan suami istri yang normal sesuai dengan yang Allah ridhoi. Dia minta nasihat dari Ustaz, bagaimana caranya untuk mencapai cita-cita tadi itu, serumah lagi tapi dalam satu keyakinan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang tadi pertanyaannya dikatakan suaminya masuk Islam cuma pura-pura, formalitas ya. Kalau saya pahami demikian. Kalau benar-benar suaminya dulu masuk Islam, berarti pernikahan sah. Tetapi kalau ternyata suaminya dulu cuma pura-pura masuk Islam, ya, apalagi dikatakan dalam dia akad 2 kali agama masing-masing, ini semakin menguatkan bahwasanya suami dulu hanya pura-pura masuk Islam supaya pernikahan bisa berlanjut. Maka dalam Islam, wanita muslimah tidak boleh menikah dengan lelaki non-muslim. Kalau ada pernikahan wanita muslimah dengan lelaki non-muslim, maka pernikahannya tidak dianggap sah. Tidak dianggap sah. Kalau memang pertanyaannya tadi, bahwasanya suaminya hanya formalitas, pura-pura masuk Islam, dan istrinya tahu akan hal tersebut, lain halnya kalau suaminya pura-pura dan istrinya tidak tahu. Kalau istrinya tidak tahu, maka pernikahan itu sah. Tapi kalau istrinya tahu bahwasanya suaminya hanya pura-pura saja, dia tetap bertahan dalam agamanya, dia hanya formalitas supaya pernikahannya bisa dijalankan, maka sejak awal pernikahan tersebut tidak sah karena menikah dengan suami non-muslim, ya. Adapun apa yang terjadi selanjutnya, mungkin berhubungan, punya anak, dia mungkin tidak tahu, sang wanita tidak tahu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni karena memang benar-benar tidak tahu. Yang terjadi sekarang yang kita lihat ke depan bagaimana, saya katakan bahwasanya apa yang dilakukan wanita sudah baik, dia sudah berjilbab, tidak mau sentuhan, tidak mau ini, tapi saya khawatir terjadi hubungan ya di kemudian hari ya, dan itu hukumnya haram ya, dan bisa terjerumus dalam perzinahan ya, karena suami ini bukan suaminya pada hakikatnya, secara syar'i bukan suaminya. Karena meskipun suaminya sudah masuk Islam, taruhlah pernikahan mereka dulu sah, kemudian dia murtad keluar dari Islam, maka otomatis terpisah dari istrinya, otomatis terpisah. Maka status suaminya sekarang ini bukan suaminya. Ya, maka tidak boleh bersentuhan, tidak boleh dia melihat aurat dari sang wanita, ya. Kalaupun ngobrol tidak boleh berkhalwat, tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh, ya. Ini semua berlaku larangan tersebut. Saya tidak tahu kondisi sang wanita, ya. Kalau saya sarankan, ya, saya tidak tahu sampai kapan dia bisa bertahan, saya tidak tahu sampai kapan suaminya bisa bertahan. Saya sarankan, saya bilang jangan serumah, ya, jangan serumah, ya, bilang konsekuensi. Bisa hubungi dia lewat telepon, bisa nasihati dia, atau bisa panggil orang untuk diskusi sama suaminya, ya. Sambil berdoa kepada Allah ya agar suaminya bisa mendapat hidayah. Tapi ini aturan kita harus jalankan, aturan Islam. Ya, bahwasanya status ibu sekarang bukanlah istri dari laki tersebut. Laki tersebut bukan suami dari wanita ini, ya. Maka aturan-aturan berlaku. Tidak boleh ngobrol berdua, ya. Tidak boleh berkhalwat, ya. Tidak boleh. Ya. Kalau ini lelaki lain tidak boleh. Ya. Dia kalau dia dalam kamar terus ya repot juga, sampai kapan nih saya nggak tahu, saya khawatir aja ya. Saya khawatir namanya syahwat baik dari pihak istri maupun wanita lelaki bisa saja muncul dengan tiba-tiba hanya mereka terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu sudah berlalu ya, mungkin sang wanita tidak tahu. Sekarang ketika Allah sudah beri hidayah sunnah, maka dia hendaknya jangan kembali lagi ya. Maka bilang serius sama suaminya, mohon maaf saya tidak bisa lagi,
begini terus ya, semoga kamu dapat hidayah. Ngobrol nggak ada masalah, tapi harus ada orang ketiga yang menemani, entah anak mereka, entah siapa. Tidak boleh berduaan. Kemudian kalau bisa panggil seorang untuk diskusi sama suaminya. Siapa tahu suaminya dapat hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Suaranya mute, Om. Ustaz, terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan dari Zulfa Basiro. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ana mau bertanya, Ana posisi istri kedua, perempuan yang bersuami. Tanpa sepengetahuan istri pertama, setelah istri ke-1 tahu, Ana dipaksa cerai. Cerainya pun diwakilkan oleh istri pertama dengan hanya membawa surat talak. Apakah itu sudah sah? Cerainya terus, bagaimana hitungan masa iddah? Yang Ustaz mengingatkan, Ana habis cerai, menerima panggilan kerja, pekerjaan dan mengharuskan pergi dari rumah. Mohon penjelasan Ustaz. Jadi ini setelah cerai disuruh pergi ke pulau Ustaz. Iya. Hanya di surat cerainya hanya diambil oleh istri ketuanya oleh mandinya gitu. Iya. Boleh Ustaz? Ya, sebenarnya suami ya kalau dia cerai dia harusnya gentle ya, jangan kirim menyakitkan. Sudah Allah mengatakan fariquhunna bima'ruf aw amsikuhunna bima'ruf aw amsikuhunna bi ihsan aw fariquhunna bi ihsan. Yaitu kalau mau cerai dengan cara yang baik ya. Dengan cara yang baik ya, dia datang, dia bilang mohon maaf saya begini harus cerai. Bukan kirim madunya untuk mengirim surat perceraian. Ini namanya menyakiti hati wanita. Artinya yang dilakukan oleh suami itu salah ya. Kalau dia mau ceraikan, dia datang atau dia telepon langsung. Ngapain pakai kirim istrinya yang kirim surat? Mungkin dia ingin menyenangkan hati istri pertamanya ya. Tapi ini perbuatan yang yang tidak benar ya. Dia ingin menceraikan dengan cara yang tidak baik. Kita mau cerai yang baik-baik ya. Cerai baik-baik ya. Kita tidak ingin cerai kemudian timbul dendam dan yang lainnya. Hidup biasa. Kalau tidak bisa bahagia dengan ini, cari kebahagiaan lain, enggak ada masalah. Ya, kita tidak mesti terpaku kebahagiaan pada seorang wanita dan tidak mungkin kita selalu terpaku kebahagiaan pada seorang laki. Laki-laki masih banyak, wanita juga masih banyak ya. Kalau tidak bisa cocok ya sudah, mau diapain. Tapi cara mencerai harus dengan cara yang baik ya. Bukan ngirim madunya kemudian kasih surat cerai. Tapi intinya dicek dulu apa benar itu surat benar dari suaminya. Dan apakah suaminya tidak terpaksa, itu harus dicek juga. Sehingga dia bilang saya mau kontak, kalau bisa kontak langsung sama suaminya ya. Kalau bisa kontak langsung sama suaminya. Ya, ini maksudnya bagaimana ya? Kalau itu benar-benar keridhaan dari suaminya, sah. Kalau itu benar keridhaan dari suaminya, bahwasanya itu surat dari suami benar-benar tanpa ada paksaan, ada tanda tangannya lengkap, maka itu jatuh. Karena dia istrinya sebagai wakil mengantarkan surat kepada istri keduanya. Tetapi yang saya ragu apakah benar itu suaminya benar-benar ridho ataukah memang dia karena tidak tega bertemu dengan anti untuk menceraikan misalnya. Tapi kalau ditinjau ternyata tulisan tersebut benar-benar karena keridhaan dan yang lainnya, maka itu sah. Adapun kemudian istrinya disuruh keluar dari rumah, yaitu kesalahan yang kedua dari suaminya. Harusnya dibiarkan sampai masa iddah selesai ya. Wallahu a'lam bishawab, karena di masa iddah bisa saja suaminya kembali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustaz, Bapak dan Ibu-ibu jamaah taklim, kita punya waktu singkat 8 menit. Tapi pertanyaannya banyak sekali Pak Ustaz. Saya akan memilih 3 saja untuk tidak sampai terlalu lama menurut Pak Ustaz ya. Ya Pak Ustaz. Ya. 3 apa 5 Pak Ustaz? 3 saja Om. 3 apa 5? 3 boleh. Ya. Baik Pak Ustaz, ini dari Makcik Maruya. Pertanyaannya di luar tema sebenarnya Pak Ustaz. Ya silakan apa? Mengenai perpindahan tempat sholat dari sholat wajib ke sholat sunnah ataupun sebaliknya. Boleh nggak diperbolehkan pindah tempat dari sholat wajib ke sholat sunnah? Ya. Diperbolehkan tidak? Ya. Tempat dari sholat Wajib ke sholat sunnah. Ya. Sudah diputus dengan zikir sesudah sholat wajib. Untuk sholat sunnah ke sholat wajib, misalnya qobliyah subuh ke sholat zuhur, apakah boleh tidak pindah jika sudah mengucapkan istighfar 3 kali? Apa
Apa benar istighfar harus diucapkan setelah sholat apapun? Demikian Ustaz. Yang datang dalam hadis adalah dari sholat fardu ke sholat sunnah. Sholat fardu ke sholat sunnah, bukan sholat sunnah ke sholat fardu. Kalau seorang sudah sholat fardu, dia jangan gabungan langsung dengan sholat sunnah, agar tidak disangka bahwasanya sholat fardu itu 6 rakaat. Ya 4, kalau selesai ada 2, duanya sunnah. Bagaimana supaya tidak disangka demikian? Bisa dengan berpindah tempat, maju sedikit, mundur sedikit, kanan sedikit, kiri sedikit. Bisa juga dengan zikir. Kalau sudah zikir selesai, dia tidak harus pindah tempat. Dia tidak harus pindah tempat. Adapun dari sunnah ke fardu tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya dari fardu ke sunnah, dan itu tidak harus pindah tempat. Bisa maju sedikit, bisa mundur sedikit, tidak jadi masalah ya. Tapi dari fardu ke sunnah. Ada yang mengatakan hikmahnya di antaranya, pertama tadi sehingga tidak dianggap fardu dan sunnah satu kesatuan. Yang kedua, ada yang mengatakan supaya saksi dia berbuat baik semakin banyak, karena dia space-nya dia variasikan, sehingga space tersebut pada hari kiamat akan bersaksi akan amal ibadah yang dia lakukan. Tapi kalau dia sudah selesaikan dengan berzikir, dia sudah berzikir istighfar, sudah zikir salat, dia tidak apa di situ juga tidak jadi masalah, tidak harus maju sedikit, tidak harus mundur sedikit. Dan saya ingatkan tatkala kita salat fardu berjamaah, dempet-dempetan ya. Kalau kita saling memahami satu dengan yang lainnya, kita pindah tempat ya boleh, tapi kalau kita suruh dia pindah, kita ambil tempatnya, ini tidak boleh sampai derajat kita seakan-akan memerintahkan, kamu pinggir, saya mau sholat sunnah situ, enggak boleh. Kalau saling memahami enggak ada masalah, tapi kalau dia tidak mau, dia tetap situ, dia lebih utama punya tempat tersebut, karena sebagian orang maksa, minggir-minggir, saya mau sholat. Ya sudah, kamu aja maju dikit, mundur dikit, ngapain ngambil tempat orang ya. Kalau sama-sama ridho enggak ada masalah ya. Tapi intinya kalau sudah selesai dengan zikir sudah cukup, tidak harus maju, tidak harus pindah tempat. Wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Ustaz, ini dari Umu Adlan, dari Jemaah Marwiyah juga ini Ustaz, Jemaah Marwiyah. Di luar tema juga. Yeah. Bagaimana bila puasa Zulhijjah tidak dimulai di hari pertama? Bukan karena uzur sehari, tapi memang niatnya mau mulai di hari kelima. Boleh Ustaz? Iya, enggak ada masalah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah mau puasa kapan saja boleh. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, oke. 9 hari oke. Yang paling penting adalah tanggal 9-nya, puasa Arafahnya. Selainnya sebelumnya bebas-bebas saja. Tidak harus setiap hari, mulai tadi tanggal 5 boleh, mulai tanggal 3 boleh, enggak ada masalah. Yang dimudahkan. Karena kita dianjurkan untuk banyak beribadah di hari-hari ini. Ya, di antaranya ibadah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Om ya. Terakhir ya. Ya. Pak Ustaz apalanya. Dari Siti Aminah. Ustaz, Ana mau tanya, apabila dari awal pernikahan sudah menyatukan talak, namun sudah talak masih menggauli istri, hingga sesudah haid pun terkadang masih mengucapkan talak, hingga kami putuskan datang ke Gus. Enggak sebut nama. Enggak sebut nama. Ke Gus ya. Iya, ke Gus. Iya. Gus Ilham lah dia. Bahwa kata Gus, Ana sudah ditalak 3, dan apabila Ana ingin balik dengan mantan suami dulu, Ana harus mau dengan orang yang agamanya sama dan kuat. Namun Ana tidak boleh mengatakan kepada dua keluarga besar bahwa Ana harus mau sama si Gus ini dan baru bisa balik lagi sama suami. Namun akhirnya Ana tidak bisa bicara bahwa apabila dia ingin bercerai sama Ana, maka kembalikan Ana pada keluarga. Apakah Ana sudah masuk cerai secara agama? Karena Ana belum cerai secara negara atau pengadilan. Itu pertanyaan Ustaz. Ini tadi kita harus tahu suaminya ketika, makanya ini seperti masalah ini nggak bisa kita lewat begini, harus benar-benar hadir keduanya, baru kita bisa diskusi ya. Kalau secara teori ya, seorang suami sudah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, jatuh talak, kemudian digauli. Kalau digauli, ini lagi pembahasan digauli, apakah digauli itu berarti rujuk atau tidak? Ini khilaf juga ya. Ada yang mengatakan digauli kalau niat rujuk baru rujuk. Kalau mazhab Syafi'i digauli tidak niat rujuk maka tidak rujuk. Ya, macam-macam ada khilaf. Jadi harus masuk. Yang kedua, kalau dia jatuhkan cerai, terus dia dalam masa iddah jatuhkan cerai lagi. Karena kalau lihat dari sisinya dia masih dalam masa iddah itu. Dia gauli, dia cerai, kemudian dalam masa iddah dia ceraikan lagi. Apakah ini jatuh kedua atau tidak? Dan apakah sudah 3 kali? Ya. Ini saya tidak bisa. Ini memang harus saya bilang harus sisihkan waktu.
cari ustadz, alhamdulillah ustadz banyak, telepon, diskusi, ya ada di banyak bisa ditanya, ustadz banyak alhamdulillah ditanyakan hukum ini karena ini penting bagi kehidupan dia. Kemudian kalaupun dia menikah sama laki, misalnya dia ingin kembali kepada suami pertamanya, ya karena sudah jatuh talak 3, maka dia harus menikah dengan laki-laki lain. Laki-laki lain tersebut tidak harus si Gus tadi ya, tidak harus Gus Ilham tadi, nggak harus ya, bisa yang lainnya, bisa yang lain, tidak harus kepada ustadz yang dia tanya tadi ya. Jadi pernikahan kalau cerai, tapi tadi ini semua kalau benar-benar dia sudah jatuh talak 3. Untuk memastikan dia jatuh talak 3 atau tidak, ini memang harus ada majelis khusus, tanya langsung kepada ustadz, ada diskusi. Tidak cukup hanya begini ya, karena itu masalah pelik, tidak mudah. Wallahu alam bisawab. Ini saja majelis Talim Ar-Rahat Om Ilham yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain lagi. Semoga semuanya kesehatan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjaga protokol kesehatan dan jangan lupa kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz dan Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah sekalian.